Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin Gabut akan melanjutkan membahas mengenai alur cerita Tokyo Revenger Arch Black Dragon part yang kedua. Pada part kedua ini membawakan cerita dari manga chapter 81 sampai chapter 90. Tanpa banyak komat kamit di awal, kita langsung saja ke pembahasan alur cerita Tokyo Revengers Arch Black Dragon part kedua. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part pertama, di mana saat Takemichi kembali ke masa lalu, dirinya mendapatkan sebuah masalah dengan geng motor Black Dragon generasi ke-10. Beruntung, Hakai bisa menyelamatkan Takemichi, namun Hakai harus keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Takemichi menyadari jika maksud dari Hakai bergabung dengan Black Dragon adalah karena Hakai ingin membunuh Taiju. Dan jika itu terjadi, maka masa depan yang sama akan terulang lagi dan tidak akan ada yang berubah. Pada malam harinya, Takemichi masih memikirkan mengenai Hakai yang berniat membunuh Taiju. Dan Takemichi berpikir, mungkinkah dengan menghentikan niat Hakai, maka dirinya akan bisa merubah masa depan. Ternyata di sana sudah ada Akun dan yang lainnya. Dan ternyata mereka semua saat ini sudah menjadi bagian dari geng Tokyo Manji yang berada di dalam divisi 1 yang dipimpin oleh Takemichi. Akun dan yang lainnya berdiskusi mengenai Takemichi yang dihajar oleh Black Dragon. Maksudnya, karena saat ini Takemichi adalah kapten divisi 1, maka insiden kemarin mungkin akan membuat selisih antara Toman dan Black Dragon. Namun Shifuyu berkata, jika saat ini Toman melawan Black Dragon, maka kejadiannya tidak akan sama seperti saat Toman mengalahkan Black Dragon generasi ke-9. Karena Black Dragon generasi ke-10 kali ini dipimpin oleh orang yang sangat kuat, yaitu Taiju Shiba. Shifuyu bercerita jika saat ini Toman dan Black Dragon tidak bisa saling menyerang karena Mitsuya yang sudah membuat kesepakatan dengan Taiju. Mendengar itu, Takemichi pun memutuskan untuk mengalahkan Black Dragon agar bisa mengubah masa depan. Namun Takemichi berniat melakukannya sendirian tanpa harus melibatkan Toman dan teman-temannya. Kemudian Shifuyu mengajak Takemichi untuk keluar dan berbicara berdua. Saat sudah berdua dengan Shifuyu, tanpa diduga Takemichi mengakui jika dirinya berasal dari masa depan. Shifuyu yang mendengar itu merasa bingung apa maksud dari perkataan Takemichi ini. Kemudian Takemichi pun menjelaskan semua yang sudah dia lalui di masa depan, termasuk Shifuyu yang akan dibunuh oleh Kisaki. Di sini Shifuyu berkata jika sebelumnya dirinya sedikit curiga mengenai Takemichi yang sepertinya sudah mengetahui sesuatu. Seperti contohnya Takemichi yang tahu jika Baji akan terbunuh. Dan setelah semua yang terjadi sampai saat ini membuat Shifuyu percaya jika Takemichi memang benar berasal dari masa depan. Setelah obrolan yang cukup panjang, akhirnya Shifuyu memutuskan untuk membantu Takemichi mengalahkan Black Dragon. Singkat cerita, diadakan pertemuan Toman yang hanya dihadiri oleh kapten dan wakil kapten dari masing-masing divisi. Di pertemuan itu, membahas mengenai insiden di geng-gengnya Takemichi oleh Black Dragon. Di sana, kapten skuad keempat Nahoya Kawata dan kapten skuad kelima Yasuhiro Muto menganggap jika insiden itu adalah salahnya Hakai, karena Hakai lah yang sudah membawa Takemichi ke dalam wilayah Black Dragon.
Kemudian Hakai berbicara pada Maiki jika dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan di sini Hakai berkata untuk menebus kesalahannya maka Hakai akan keluar dari Toman. Namun Maiki yang bijaksana memberikan semua keputusannya kepada Mitsuya karena Mitsuya adalah kapten skuad kedua Toman. Namun Mitsuya tidak mengizinkan Hakai keluar dari Toman dan Mitsuya berkata jika dia akan membicarakan ini kepada Taiju. Setelah rapat itu selesai, Takemichi dan Shifuyu yang sedang berdua tiba-tiba didatangi oleh Hakai. Di sana Hakai bercerita mengenai perlakuan Taiju yang sangat kasar kepada dirinya dan juga Yuzuha. Hakai bilang walaupun Mitsuya sudah membuat perjanjian dengan Taiju, namun Taiju akan tetap melakukan hal-hal yang buruk terhadap Yuzuha. Dan demi melindungi Yuzuha dari kekejaman Taiju, Hakai berniat ingin membunuh Taiju. Maka dari itu, Hakai memutuskan untuk keluar dari Toman karena Hakai tidak ingin jika nantinya Toman akan terlibat dalam rencana ini. Setelah Hakai pergi, Takemichi berbicara pada Shifuyu jika dia tidak akan membiarkan rencana Hakai yang akan membunuh Taiju. Dan Takemichi berencana untuk mengalahkan Black Dragon tanpa harus membunuh Taiju. Karena dengan begitu, masa depan yang sebelumnya hancur mungkin akan menjadi lebih baik. Dan dengan semangat yang tinggi, Shifuyu dengan senang hati mengikuti semua rencana yang ingin Takemichi lakukan. Kemudian Takemichi dan Shifuyu kembali berkumpul dengan anggota Toman lain di suatu tempat. Di sana Takemichi mengungkapkan keinginannya untuk bertarung dan mengalahkan Black Dragon. Namun rencana Takemichi itu mendapatkan respon yang sangat buruk dari Smile dan juga Muto. Dan Draken tidak menyetujui rencana Takemichi ini karena Draken tidak ingin merusak perjanjian yang sudah Mitsuya buat dengan Taiju. Setelah mendapat penolakan dari Draken dan yang lainnya, Takemichi pun tidak menyerah. Dan Takemichi mengajak Shifuyu untuk tetap melakukan rencananya, walau hanya mereka berdua saja yang akan melakukannya. Di tengah-tengah perbincangan antara Takemichi dan Shifuyu, tanpa diduga tiba-tiba Kisaki menghampiri mereka. Dan Kisaki meminta agar dirinya dan Hanma bisa ikut berpartisipasi dalam rencana Takemichi. Awalnya Shifuyu menolak permintaan dari Kisaki ini. Namun setelah Kisaki menjelaskan mengenai keadaan Toman saat ini, dan Kisaki juga mengetahui seseorang yang bisa memberikan informasi tentang Black Dragon, akhirnya Takemichi pun menyetujui permintaan Kisaki yang ingin bergabung dalam rencananya mengalahkan Black Dragon. Setelah itu, Kisaki mengajak mereka untuk menemui seseorang. Saat sudah bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Kisaki itu, di sana Kisaki langsung bertanya mengenai kapan Taiju akan berada sendirian tanpa dikawal oleh anggota Black Dragon yang lainnya. Namun sebelum orang itu menjelaskan, tanpa diduga, seketika saja Hajime Koko datang ke tempat itu. Koko yang mengetahui ada seseorang yang sudah berkhianat, langsung menyuruh anak buahnya untuk membereskan orang tersebut. Kemudian tanpa diduga, Koko malah menawarkan informasi pada Kisaki. Dan ternyata Koko yang seorang mata duitan rela memberikan informasi asalkan Kisaki memberikan harga yang pas atas informasi itu. Setelah Kisaki memberikan sejumlah uang pada Koko, Koko menjelaskan jika Taiju selalu bersama dengan anggota Black Dragon sepanjang waktu, terkecuali pada saat malam Natal tiba, di mana Taiju akan pergi ke gereja untuk melakukan doa sendirian tanpa dikawal oleh siapapun. Setelah memberikan informasi dan mendapatkan uang, Koko pun pergi meninggalkan Kisaki dan yang lainnya. Kisaki menjelaskan pada Takemichi jika Hakai akan melakukan rencananya pada saat Taiju sedang sendirian. Dan itu akan dilakukan pada saat malam Natal tiba. Dan mereka berempat berencana akan menghentikan Hakai dan mengalahkan Black Dragon pada saat malam Natal tersebut. Setelah berpisah dengan Kisaki dan Hanma, Shifuyu berkata pada Takemichi
jika dia masih belum bisa terima jika harus bekerja sama dengan Kisaki. Namun Takemichi berkata, asalkan bisa mengubah masa depan dan menyelamatkan Hina, Takemichi akan melakukan segalanya, termasuk bekerja sama dengan Kisaki Teta. Mendengar jawaban dari Takemichi tadi, Shifuyu akhirnya mengerti dan Shifuyu setuju untuk bekerja sama dengan Kisaki. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai alur cerita Tokyo Revenger Arch Black Dragon part kedua. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian, and see you next video.